Haleluya. Shalom, selamat malam saudara. Bertemu kembali dalam renungan malam. Renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Saudara, kita bersyukur kembali kepada Tuhan atas segala kebaikannya dan kemurahannya bagi setiap kita. Di sepanjang hari ini, Dia telah menjaga, melindungi, dan memberkati setiap kita. Malam hari ini, saudara, sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita akan beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Saudara, di dalam video ini, saudara akan kembali mendengarkan pembacaan firman Tuhan, penjelasan dan aplikasi firman Tuhan. Kita juga akan berdoa bersama. Dan di akhir video ini, saudara akan mendengarkan lagu-lagu penyembahan yang akan memberkati setiap saudara. Puji Tuhan, saudara. Adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini adalah dari Mazmur pasal yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Allah Hakim yang adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Binyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku. Dengan tidak ada yang melepaskan aku. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasan, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu. Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman.
Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau dan bertakhtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan. Apakah aku benar? Dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil, dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh kembali Ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lobang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam lobang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Haleluya, puji Tuhan saudara. Mazmur pasal yang ke-7 ini adalah mazmur ratapan Daud yang berisi doa dan seruan kepada Tuhan. Doa memohon keselamatan daripada Tuhan. Di dalam mazmurnya ini, Daud mengungkapkan niat jahat orang-orang untuk mencelakakan dia. Itu sebabnya
dia berdoa kepada Allah untuk memohon kelepasan karena bahaya menimpa dia, karena bahaya mengintai dia, karena orang-orang berniat jahat terhadap dia. Itu sebabnya dia menaikkan doa permohonan kelepasan, permohonan perlindungan kepada Tuhan, di mana ayat 2 dia berkata, "Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku." Daud memohon perlindungan, keselamatan, dan kelepasan atas orang-orang yang ingin mencelakakan dia. Kemudian dia lanjutkan ayat 3, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Saudara, dalam kondisi sulit yang dialami oleh Daud, dalam kondisi berat yang dialami oleh Daud, dalam bahaya yang mengitari kehidupannya, di mana orang-orang ingin mencelakakan kehidupannya. Di dalam kondisi itu, dia datang berseru kepada Tuhan. Dia datang memohon perlindungan, keselamatan, dan kelepasan dari Tuhan. Dan yang saya rindu kita belajar dari Mazmur pasal yang ke-7 ini, saudara, dari doa Daud ini adalah doa seperti apa yang dinaikkan oleh Daud. Saya rindu kita belajar doa yang benar yang dinaikkan oleh Daud di hadapan Tuhan, untuk kita terapkan dan aplikasikan dalam hidup kita. Setiap kita, saudara, punya cerita dan kisah hidup masing-masing. Dan di dalam cerita dan kisah hidup kita ada berbagai kesulitan, bahkan mungkin seperti Daud, kadang ada bahaya yang mendekati kehidupan kita. Kadang ada niat-niat orang yang jahat yang hendak mencelakakan kita. Dan di dalam kondisi seperti itu, kita perlu meneladani Daud, di mana yang dia lakukan adalah dia berdoa, memohon perlindungan, keselamatan, dan kelepasan dari Tuhan. Tapi selain dia berdoa, di samping dia berdoa, ada hal lain yang dia tambahkan kepada doanya, yang akan kita belajar malam hari ini, saudara. Sehingga dalam situasi
dan keadaan yang kita alami dalam hidup kita, kita berdoa memohon perlindungan, keselamatan, kelepasan dari Tuhan. Tetapi bukan saja sekedar doa, tetapi ada hal-hal yang kita kerjakan yang menyertai doa-doa kita di hadapan Tuhan, sehingga doa kita itu akan menjadi doa yang benar di hadapan Tuhan. Hal yang pertama yang saya ingin kita belajar, saudara, di ayat 4 dikatakan di sana, "Ya Tuhan, Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu." Hal yang mau ditegaskan oleh Daud di ayat 4 sampai ayat yang ke-6 ini, saudara, adalah bahwa dia hidup benar. Dia bisa mempertanggungjawabkan bahwa dia hidup benar. Dia hidup benar dalam sikapnya terhadap orang-orang baik. Bahkan dia hidup benar dalam sikapnya terhadap orang-orang yang berniat jahat terhadap dia. Artinya, Daud menjalani hidupnya benar dalam segala kondisi yang dia alami. Saudara, selain Daud berdoa memohon perlindungan, keselamatan dan kelepasan, dia sertai doanya dengan cara hidup yang benar, dan itulah doa yang benar di hadapan Tuhan. Dia bukan hanya berdoa, tetapi di luar itu dia hidup dalam kejahatan. Dia hidup tidak benar. Tetapi selain dia berdoa, dia buat cara hidupnya selaras dengan doa permohonannya. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, dalam menghadapi kesulitan, sangat gampang untuk orang-orang datang berdoa dan memohon kelepasan dari Tuhan, memohon jawaban dari Tuhan, memohon mujizat dari Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah doa-doa yang dinaikkan tersebut disertai dengan cara hidup yang benar, seperti yang dilakukan Daud? Seringkali doa-doa umatnya tidak dijawab karena doa tersebut tidak disertai dengan cara hidup yang benar.
Bukankah firman Tuhan berkata bahwa bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk memberikan jawaban doa, tetapi yang menghalangi Tuhan menjawab doa adalah dosa-dosa umatnya. Artinya, sekalipun seorang anak Tuhan menaikkan doa-doanya di hadapan Tuhan saat dia mengalami kesulitan, dia memohon jalan keluar, perlindungan, keselamatan, kelepasan dari Tuhan. Jika doa tersebut tidak disertai dengan cara hidup yang benar, maka doa tersebut adalah kesia-siaan. Karena dosa-dosa orang tersebut akan menghalangi jawaban Tuhan terhadap doa-doanya. Itu sebabnya, saudara, malam hari ini kita belajar. Mari kita naikkan doa-doa kita memohon jalan keluar, perlindungan, mujizat, keselamatan, kelepasan dari Tuhan. Mari kita terus berdoa, terus menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Tetapi di samping kita berdoa dengan tekun di hadapan Tuhan, mari kita sertai doa kita dengan cara hidup yang benar. Maka dengan demikian, doa kita menjadi doa yang benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Yang kedua yang dilakukan oleh Daud selain dia berdoa di hadapan Tuhan, yang disertai dengan hidup dalam kebenaran, di ayat yang ke-11 dia berkata, "Perisaiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil, dan Allah yang murka setiap saat." Ayat 11 dan 12 ini, saudara, adalah penegasan terhadap keyakinan dan iman Daud bahwa dalam kondisi bahaya yang dia alami, bahwa Tuhanlah perisainya, bahwa Tuhanlah yang akan menyelamatkan dia, dan bahwa Tuhan adalah hakim yang adil yang akan membela dia. Artinya apa, saudara? Bahwa saat Daud menaikkan doa-doanya di hadapan Tuhan, doanya bukan sekedar doa rutinitas. Doanya bukan sekedar doa kebiasaan. Tetapi doa tersebut selain disertai dengan cara hidup yang benar, doa tersebut juga dia sertai dengan iman dan keyakinan bahwa Allah menjadi perisai bagi dia, bahwa Allah menyelamatkan dia, bahwa Allah yang membela dia saat bahaya mendekat kepada dia. Jadi hal kedua, saudara, doa Daud adalah doa yang disertai dengan iman. Saudara, mungkin sekali seorang anak Tuhan dalam perjalanan hidup yang dia jalani, dia masih berdoa karena mungkin berdoa sudah menjadi budaya bagi dia
dalam hidupnya atau di tengah keluarganya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah doa tersebut disertai dengan iman dan keyakinan bahwa Allah lah pelindung, Allah penyelamat, bahwa Allah lah pembela. Disertai dengan iman bahwa Allah sanggup menyelamatkan, sanggup melepaskan, sanggup memberi jalan keluar. Mungkinkah ada orang yang berdoa tapi pada dasarnya tidak percaya? Sangat mungkin, saudara. Karena sekali lagi, berdoa mungkin satu hal yang sudah biasa dilakukan. Tetapi doa yang benar adalah doa yang disertai dengan iman. Hari ini, saudara, bagaimana dengan kehidupan kita dalam kesulitan, dalam tekanan yang kita hadapi, bahkan dalam bahaya mungkin seperti yang dialami oleh Daud? Adakah kita masih berdoa? Dan kalau sampai saat ini saudara masih berdoa dan bermohon di hadapan Tuhan, adakah doa-doa itu masih disertai dengan iman dan keyakinan bahwa Allah sanggup, Allah berkuasa? Doa yang benar adalah doa yang disertai dengan iman bahwa Allah sanggup. Saudara, sesulit apapun keadaannya, seberat apapun, semustahil apapun, ketahuilah bahwa Allah kita berkuasa, bahwa Allah kita ajaib, Allah yang kepadanya kita berdoa, Allah yang kepadanya kita memohon. Dia adalah Allah yang ajaib. Dan jika kita sadar dan tahu bahwa Dia adalah Allah yang ajaib, percayalah bahwa Dia akan melindungi kita, menyelamatkan kita, dan melepaskan kita. Naikkan doa-doa yang disertai dengan iman. Apapun dan bagaimanapun kisah hidup yang sedang saudara jalani, seberapa sulit pun itu, seberapa berat pun itu, naikkanlah doa yang disertai dengan iman bahwa Allah sanggup. Kemudian yang terakhir, saudara, selain doa yang disertai dengan hidup benar, selain doa yang disertai dengan iman, hal ketiga yang ditegaskan dan dijelaskan oleh Daud di dalam Mazmurnya ini adalah ayat yang ke-18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Saudara, saat dia menaikkan doanya, saat dia menuliskan mazmur ini, dia sedang menghadapi situasi yang sulit. Tetapi dalam situasi yang sulit yang dia alami, dia naikkan doa yang disertai dengan ucapan syukur. Dia naikkan doa yang disertai dengan mazmur bagi nama Tuhan.
doa-doanya disertai dengan pengagungan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah doa yang dinaikkan oleh Daud. Bukan doa yang egois, saudara. Bukan doa yang hanya mementingkan egonya, tetapi doa-doanya disertai dengan pengagungan bagi nama Tuhan. Disertai dengan mazmur bagi kemuliaan Tuhan. Seringkali, saudara, umat-umat Tuhan berdoa, dan doa-doa yang dinaikkan tersebut adalah doa-doa yang penuh dengan keegoisan. Doa-doa yang targetnya hanya untuk mendapatkan jawaban terhadap apa yang diinginkan. Tetapi Daud, dia menaikkan doa permohonan yang disertai dengan pengagungan bagi nama Tuhan. Saudaraku, dalam kita menjalani hidup kita, dalam kita menaikkan doa-doa kita, biarlah doa-doa tersebut disertai dengan pengagungan bagi nama Tuhan, bersyukur bagi Dia, bermazmur bagi namanya untuk memuliakan Dia. Saudara, tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan apapun yang kita alami, apapun yang kita terima, jawaban-jawaban doa yang kita terima dari Tuhan, seharusnya itu semua diperuntukkan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Seharusnya dalam semuanya itu kita tidak lupa bersyukur dan bermazmur untuk kemuliaan Tuhan. Saat ini, saudara, dalam situasi hidup yang saudara alami, masihkah saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan? Dan kemudian apakah doa-doa yang saudara naikkan masih disertai dengan pengagungan bagi Tuhan, masih disertai dengan ucapan syukur dan memuliakan nama Tuhan? Karena hidup kita ada untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Seharusnya kita berdoa, seharusnya kita berseru kepada Tuhan, memohon apa yang kita rindukan, dengan tujuan bahwa semuanya bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita jalani hidup kita dalam doa yang disertai ucapan syukur, mazmur dan pengagungan bagi nama Tuhan. Seringkali, saudara, umat-umat Tuhan berseru berdoa dengan rutin di hadapan Tuhan, tapi lupa berpikir bagaimana memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan, bagaimana bersyukur dan bermazmur bagi nama Tuhan. Itu sebabnya, saudara, melalui perenungan firman Tuhan ini, mari kita naikkan doa-doa kita yang disertai dengan mazmur dan pengagungan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini yang mengingatkan kita untuk kita menaikkan doa-doa kita saat kita menghadapi segala situasi dalam hidup kita. Tetapi bukan sekedar doa, tetapi doa-doa tersebut disertai
dengan cara hidup yang benar. Bukan sekedar doa, tapi doa-doa tersebut disertai dengan iman dan keyakinan. Dan doa-doa tersebut disertai dengan syukur dan pengagungan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah di dalam kehidupan kita jalani dengan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan yang disertai dengan cara hidup yang benar, disertai dengan iman, dan disertai dengan pengagungan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan saudara, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan dan alamilah janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saat ini saudara, sebelum kita akan beristirahat, kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sehingga kita akan beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Mari ambil sikap berdoa saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami bersyukur buat firman-Mu ya Bapa, di mana hari ini firman-Mu mengingatkan kami supaya dalam kehidupan kami hidup dalam doa. Segala situasi kehidupan yang kami alami, kami panjatkan semuanya di dalam permohonan doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ketika hidup kami sulit, kami naikkan keadaan kami dalam doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan hari ini firman-Mu mengingatkan kami supaya bukan sekedar doa, tetapi doa-doa kami disertai dengan cara hidup kami yang benar, disertai dengan iman dan keyakinan bahwa Allah sanggup, dan disertai dengan pujian, pengagungan, syukur, dan mazmur bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan jalani hidup kami dalam doa di hadapan Tuhan yang disertai dengan cara hidup yang benar, yang disertai dengan iman dan keyakinan, dan disertai dengan syukur, mazmur, dan pengagungan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Saat ini Bapa, sebelum kami akan beristirahat, kami menaikkan doa-doa pribadi kami dan doa-doa syafaat kami. Bapa yang baik, saat ini terlebih dahulu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu seluruh kehidupan kami. Itu sebabnya saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami sangat bersyukur ya Tuhan atas campur tangan-Mu dalam kehidupan kami, atas anugerah perlindungan-Mu, berkat-Mu, dan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, dan begitu baik bagi kami. Tetapi saat ini juga ya Tuhan, kami serahkan segala beban persoalan kami ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa, Engkau yang melihat beban berat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan.
Engkau yang tahu dan mengenal seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, apapun bentuk beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau tahu kesedihan anak-anak-Mu dalam menjalani beratnya pergumulan hidup. Engkaulah yang menjadi penghiburan dan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang memikul beban berat persoalan, baik persoalan keluarga, persoalan apapun yang mereka hadapi dalam hidup mereka, Tuhan, Engkaulah Allah kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah yang menjadi jalan keluar bagi segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, sekalipun anak-anak-Mu bingung dan tidak mengerti lagi mungkin atas segala masalah dan persoalan mereka yang begitu berat dan berlarut-larut ya Tuhan. Tetapi Engkau punya jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya campur tangan-Mu lah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya ke depan kami akan melihat campur tangan Tuhan. Dan kami akan menyaksikan betapa dahsyat Allah kami. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat oleh karena sakit penyakit ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menjadi jalan keluar, memberi kesembuhan, memberi kesehatan bagi anak-anak-Mu. Mujizat-Mu masih berlaku ya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, apapun yang menjadi beban berat anak-anak-Mu oleh karena penyakit ya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan. Engkaulah dokter kami. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Sembuhkan anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun beban dan persoalan anak-anak-Mu, Engkaulah yang menjadi jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika ada kerinduan anak-anak-Mu, pergumulan anak-anak-Mu yang sudah lama mereka rindukan, Engkau yang mewujudkan ya Tuhan. Engkau yang mewujudkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, bahkan saat ini kami berdoa ya Tuhan, bagi orang-orang yang kami kasihi. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua dan saudara-saudara kami, dan semua orang-orang yang kami kasihi. Engkau kiranya yang memberkati semuanya ya Tuhan. Ajar kami semua menjalani hari-hari kami dengan bijaksana. Ajar kami hidup seturut firman Tuhan.
Berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, sebelum kami beristirahat, kami juga gunakan kesempatan ini berdoa bagi bangsa kami ini. Berkati Indonesia tercinta ya Tuhan. Pulihkan Indonesia. Dalam situasi pandemi seperti ini, campur tangan-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan sampai jajaran terendah dalam pemerintahan, wakil-wakil rakyat, petugas keamanan TNI Polri. Tuhan memberkati semuanya. Ya Tuhan, Engkau Allah yang berkarya, Engkau Allah yang campur tangan. Berkati para pemimpin kami untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, untuk memulihkan bangsa ini ya Tuhan. Engkau Allah yang bekerja di bangsa ini, pulihkan keadaan ekonomi, moral, politik, keamanan bangsa kami. Pulihkanlah ya Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Gereja-Mu yang ada di bangsa ini, Tuhan juga yang memberkati. Hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, jadikan jadi terang bagi bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu malam hari ini, buat doa-doa kami. Dan malam hari ini Tuhan kami akan beristirahat. Biarlah penyertaan Tuhan ada atas kami, perlindungan Tuhan atas kami. Biar damai sejahtera Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapa, kami akan beristirahat dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beristirahat. Biarlah kita beristirahat malam hari ini dalam damai sejahtera Tuhan. Dan sebelum kita akan beristirahat, saudara juga bisa mendengarkan lagu-lagu rohani terbaru di dalam akhir video ini. Tuhan kiranya memberkati saudara melalui lagu-lagu ini. Tuhan memberkati. Shalom. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul
segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang.
Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Ini ku berseru Bapa, kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik. Sungguh tiada yang seperti Engkau. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Kini ku berseru Bapa, kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Kini ku berseru Bapa, kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Di hadapan tahta-Mu ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya.
puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tanganmu, bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Bersyukur
selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku
disembah untuk selamanya. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggil Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut.